01010004. Nah, di sini saya akan presentasikan hasil dari makalah saya. Sebelum saya ambil tema pemerintah, spesifiknya itu membahas tentang BPJS Kesehatan. Nah, untuk kali ini yang judul yang saya ambil itu implementasi sistem multimedia dalam layanan jaminan kesehatan, studi kasusnya BPJS Kesehatan dan Medishield Life Singapura. Nah, untuk latar belakangnya, jaminan kesehatan ini merupakan aspek fundamental dalam kesejahteraan sosial suatu negara, di mana pemerintah ini bertanggung jawab memastikan akses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Di berbagai negara telah mengembangkan sistem jaminan kesehatan sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing negara. Nah, BPJS Kesehatan di Indonesia yang menerapkan sejak tahun 2014 menggunakan prinsip gotong royong dalam pembiayaan kesehatan. Namun sistem ini menghadapi tantangan seperti itu, keterbatasan fasilitas, efektivitas pelayanan, dan kendala administrasi. Oleh karena itu, teknologi informasi dalam multimedia menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Kalau di Singapura itu ada Medishield Life, merupakan sistem asuransi kesehatan yang berfokus pada perlindungan biaya perawatan rumah sakit dan jangka panjang. Nah, sistem ini didukung teknologi digital seperti aplikasi Health Hub yang menyediakan rekam medis elektronik, mana layanan konsultasi daring dan navigasi rumah sakit. Kita masuk ke, nah ini lanjutan yang tadi, dari jauh yang dari tadi, kita bisa langsung ke rumusan masalah, di mana di sini ada 3, yaitu bagaimana implementasi sistem multimedia dalam BPJS Kesehatan dan Medishield Life. Terus juga ada apa perbedaan utama dan penerapan teknologi multimedia antar kedua sistem tersebut, dan ada apa saja tantangan dan kendala dalam implementasi teknologi multimedia dalam layanan kesehatan. Terus tujuannya yang pasti itu adalah menganalisa implementasi sistem multimedia dalam BPJS Kesehatan dan Medishield. Yang di sini utamanya pasti BPJS Kesehatan. Terus juga yang kedua itu adalah mengidentifikasi perbedaan dan keunggulan teknologi multimedia pada kedua sistem. Terus juga menjelaskan tantangan serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan sistem multimedia dalam layanan jaminan kesehatan. Nah, untuk manfaatnya pastinya bagi pemerintah, yaitu wawasan optimal teknologi multimedia dalam layanan jaminan kesehatan. Terus juga ada bagi masyarakat, di mana itu lebih informasi yang kita bisa akses, dan juga bagi akademis sebagai referensi dalam penelitian pemanfaatan teknologi multimedia dalam sektor kesehatan. Nah, untuk konsep atau materi dasarnya tuh kurang lebih seperti ini. Kita bisa lanjut untuk studi kasus. Nah, di studi kasusnya ini itu Singapura memiliki sistem jaminan kesehatan yang efisien dan dukungan teknologi multimedia yang canggih, yaitu Medishield Life yang merupakan program asuransi kesehatan nasional yang didukung dengan teknologi digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan. Kita bisa nonton sedikit juga nanti. Nah, dimana di implementasi teknologi multimedia ini itu aplikasi Health Hub ini memudahkan akses dan rekam medis media elektronik, janji temu dokter, informasi vaksinasi, serta layanan kesehatan digital lainnya. Dan yang kedua itu adalah telemedicine dan konsultasi digital.
di mana ini layanan konsultasi dokter berbasis video untuk mengurangi kunjungan fisik ke fasilitas kesehatan. Jadi misal kita tidak dalam keadaan yang benar-benar tidak fit, kita bisa video call dengan dokter untuk melihat kondisi kita gitu. Terus juga ada AI dalam layanan kesehatan yang membantu menganalisis data kesehatan yang memberikan rekomendasi tindakan medis yang lebih cepat dan akurat. Terus juga ada sistem pembayaran digital yang memungkinkan mengeklaim asuransi kesehatan secara otomatis tanpa proses administrasi yang panjang. Kita bisa nonton sedikit. You again, ah? My friend showed me something today. The Health Hub app. It can do a lot, you know. Like manage our medical appointments across public hospitals and clinics. Easily keep track of our children's milestone and the medical records of our loved ones. Or find trusted medical advice and fitness tips. All that information in one place. Download it, okay? Smart, right? Nah, ini tadi ya tentang aplikasi Health Hub yang dijelaskan oleh Ahmad. Terus juga di sini itu ada bagaimana kita mengeklaim dari misalnya kita sakit dan kita butuh klaim asuransinya kita untuk aplikasi Health Hub ini. How to submit medical claim authorization form via Health Hub. Medical claim authorization form allows one-time authorization for a given patient's treatment charges incurred at any participating medical institutions for an unlimited period until revoked subsequently. Do note that if you are using your Medisave account for a family member, you must use the medical claim authorization single form. Let's begin. First, go to the Health Hub website. Log in using your SingPass. Under Personal Health, you should be able to find Financial Consents. Click the Financial Consents. If you have not signed your multiple Medisave form before, as shown in yellow, select Give Consent. Please check that your particulars are correct before agreeing with the terms and conditions. The effective date of authorization should be the date of your visit to the hospital. If you have visited the hospital earlier, you may change the date to your visit date. Once you complete, you may select Submit, and a message will prompt to confirm. Click Yes to continue. And now you've successfully authorized the use of your Medisave. Thank you for watching. Nah, itu tadi untuk klaim asuransi di Health Hub tadi. Nah, kita masuk untuk keunggulan dari aplikasi Health Hub tadi, di mana itu ada efisiensi dalam klaim dan pengelolaan data medis, di mana cara ngeklaimnya pun sangat mudah dan kita bisa melakukannya sendiri seperti itu. Terus ada integrasi sistem digital yang memudahkan pasien dan tenaga medis. Jadi ketika kita sistemnya itu semua secara online dan real time, jadi tidak perlu menunggu administrasi yang memakan waktu yang lama gitu. Terus juga di sini mendukung teknologi AI untuk diagnosa dan konsultasi kesehatan. Next, itu ada Mobile JKN, di mana di Mobile JKN ini dikembangkan oleh BPJS Kesehatan untuk memudahkan peserta dalam mengakses layanan jaminan kesehatan.
nasional, yaitu JKN secara digital. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pendaftaran, pengecekan status kepesertaan, melihat informasi tagihan pembayaran melalui mengakses layanan kesehatan secara lebih praktis melalui smartphone. Dan juga kita bisa melihat kurang lebih misalnya kita ingin mengambil antrian online, itu juga sekarang sudah bisa di mobile JKN. Kurang lebihnya akan seperti ini. Sekarang sudah banyak fitur ya. Nah, di sini akan dijelaskan sedikit apa sih itu mobile JKN. Sebagai upaya dalam memberikan pelayanan terbaik untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional sejak tahun 2017, BPJS Kesehatan menghadirkan aplikasi Mobile JKN. Layanan daring tersebut merupakan bentuk transformasi digital yang mempermudah peserta dalam mengakses kepesertaan dan layanan program Jaminan Kesehatan Nasional. Sudah 5 tahun berlalu, sejak dirilis, aplikasi Mobile JKN telah berkembang dan mengalami banyak perubahan. BPJS Kesehatan melalui kepemimpinan teknologi terus bekerja keras dalam mengembangkan aplikasi Mobile JKN untuk dapat mencakup seluruh kebutuhan peserta. Berbagai macam kolaborasi baik dengan pihak internal maupun eksternal terus dilakukan untuk tetap memberikan kebermanfaatan dan inovasi yang tiada henti. Dengan semangat pembaruan dan pelayanan peserta JKN yang lebih baik lagi, BPJS Kesehatan mempersembahkan logo baru dari New Mobile JKN. Geometri kotak merupakan gambaran ikon telepon genggam sebagai perangkat penggunaan aplikasi Mobile JKN. Geometri jari tangan melambangkan kemudahan penggunaan aplikasi Mobile JKN. Hanya dengan ujung jari, semua urusan bisa teratasi. Dengan telunjuk jari mengarah ke atas kanan, diartikan sebagai pelayanan BPJS Kesehatan akan terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan era digital saat ini dan di masa yang akan datang. Warna yang digunakan ialah gradasi biru muda dan biru tua seperti air dan langit, melambangkan bahwa Mobile JKN akan terus mengalir seperti air, berkesinambungan mengikuti perkembangan zaman, terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemajuan era digital saat ini dan di masa yang akan datang. Juga melambangkan bahwa Mobile JKN akan terus terbentang luas seperti langit, dapat diakses dengan mudah dimanapun berada. Nah, seperti itu dari pengenalan untuk mobile JKN. Bagaimana cara menggunakan mobile JKN? Ini ada panduan lengkapnya. Selain logo baru, Mobile JKN kini juga hadir dengan tampilan dan pengalaman baru. Pengguna dapat merasakan antarmuka yang lebih segar dan berwarna saat mengakses dan memanfaatkan aplikasi Mobile JKN. Fitur-fitur pada aplikasi Mobile JKN juga telah dioptimalkan untuk memberikan kesan dan pengalaman baru bagi pengguna. Dengan rilis ini, pengguna akan mendapatkan showcase tutorial penggunaan aplikasi untuk pertama kali. Pengguna dapat mengakses fitur umum tanpa harus login terlebih dahulu. Pengguna juga dapat melakukan kustomisasi menu dan tentunya masih banyak manfaat lainnya. Aplikasi Mobile JKN menyediakan akses kapan saja, di mana saja untuk layanan kepesertaan Anda dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Download dan install aplikasi Mobile JKN sekarang juga. Nah, jadi untuk mobile JKN yang pertama itu pastinya kita harus download dan kita registrasi dulu. Registrasinya cukup gampang, yaitu pakai nomor NIK dan juga nomor KK. Setelahnya itu baru masukkan email dan setelah sudah itu nanti akan konfirmasi email. Selanjutnya kita diminta untuk login dan juga verifikasi nomor handphone. Setelah itu ketika sudah bisa dan aktivasi, nanti kan ada OTP yang harus kita masukkan, dan ketika itu sudah berhasil maka kita akan langsung masuk ke aplikasi mobile JKN, yang mana itu kita bisa mengakses
layanan seperti perubahan peserta, terus juga misalnya kita ingin mengambil daftar pelayanan antrian online, dan misalnya juga adalah info riwayat kita gitu. Nah, untuk analisis tantangan dan kendala itu ada keterbatasan infrastruktur yang masih terdapat dalam keterbatasan rumah sakit rujukan. Ini khususnya di daerah terpencil. Terus juga antrian yang panjang, banyak peserta yang mengalami kesulitan mendapatkan layanan medis tepat waktu akibat kapasitas yang terbatas. Terus juga masalah keuangan, karena BPJS ini tuh ada 3 tingkatan, yaitu ada kelas 3, 2, dan 1. Maka di situ ada juga defisit keuangan yang sering menjadi kendala karena ketidakseimbangan antar iuran peserta dan biaya pelayanan kesehatan. Di mana di iuran peserta di kelas 3 itu adalah 40.000, di kelas 2 itu ada 100.000, dan kelas 1 itu 150.000. Nah, gitu. Keempat itu adalah kurang literasi digital. Ini mungkin lebih ke bagaimana pengguna, karena tidak semua pengguna di Indonesia ini, khususnya di wilayah timur itu melek akan digital, betul. Jadi ini kurangnya literasi digital, di mana tidak semua peserta memahami cara menggunakan aplikasi mobile JKN untuk mempermudah akses layanan. Jadi ini suatu PR juga bagi BPJS Kesehatan. Nah, kesimpulannya untuk BPJS Kesehatan dan Medicare Life atau Health Hub ini memiliki tujuan yang sama dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Nah, BPJS Kesehatan ini menggunakan sistem gotong royong dengan cakupan luas, sedangkan Medicare Life ini lebih terintegrasi secara digital dan didanai melalui CPF. Untuk peningkatan efektivitas BPJS Kesehatan perlu dilakukan meningkatkan infrastruktur digital, edukasi masyarakat, keamanan data, serta pengembangan layanan telemedicine. Dan juga langkah-langkah ini layanan kesehatan di Indonesia dapat menjadi efisien dan merata bagi seluruh masyarakat. Nah, mungkin segitu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.